Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz zihab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal ummahatil muslimat majelis taklim al-furqan. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah dan bersama kita awali liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita akan ngaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini dicatat oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab karangan beliau, tulisan beliau yakni Riyadhus Shalihin. Hadis ini berisi tentang doa. Berarti doa yang diijazahkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi doanya saya baca dulu, nanti kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzu bika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Doanya pendek, cuman doa ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat kita. Baik, kita baca, saya baca, kemudian ibu menirukan. Walaupun gak hafal, tapi paling tidak pernah memohon atau membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika
wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika Allahumma inni a'udzu bika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika Allahumma inni a'udzu bika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Kemudian kita bahas isi doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu bika, yang terkenal si minal hubusi wal khabaisi ya. Iya kan, yang terkenal ya. Itu ya kadang inget kadang enggak ya. Kalau pagi-pagi udah kebelet sempet baca enggak? Enggak ya. Langsung lari, apalagi kalau di dalam udah orang ya malah gondok ya. Yang terkenal ya itu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hamba ini atau sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepada Engkau. Berlindung dari apa? Yang pertama, min zawali nikmatika, dari hilangnya nikmatmu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmatmu. Lah nikmat kalau hilang kan berubah jadi sengsara ya. Berarti pertama kita mohon agar gak sengsara. Nikmat itu tadi, yang ketiga ada nikmat. Nikmat ama nikmat. Mungkin dulu ibu udah pernah saya tanya ketika membaca sholawat badar, Ilahi salimil ummah situ nikmat pakai ain apa nikmah pakai kof? Kalau pakai ain artinya enak. Ya nikmat itu nikmat. Gimana rasanya Bu? Nikmat. Kalau pakai kof nikmah artinya sengsara. Yang bener pakai ain apa pakai kof? Ada yang bawa buku Barzanji? Nggak ada. Atau yang bawa HP coba tanya Mbah Google teks sholawat badar, kira-kira itu pakai ain apa pakai kof? Tuh yang udah buka HP, ayo kita baca ulang ya. Kan pada apal sholawat badar ya? Ilahi salimil ummah minal pakai ain apa nikmah pakai kof? Bener nih pakai ain. Saya artikan ya. Loh, pakai kof Bu. Ngelawan orang segini berani Bu. Yang lain bilang pakai ain kok jam dengan bilang pakai kof sendiri. Nih segini. Yang setuju dengan ibu ini ada nggak?
Loh, ibu ini sendirian pakai kof loh, yang lain tadi bilangnya pakai ain. Lah iya, saya suruh lihat pakai Google, tulisannya pakai kof. Pakai ain atau pakai kof? Mulai ragu-ragu kan? Iya. Ini saya urai pakai bahasa kita ya. Ilahi, wahai Tuhan, salim, selamatkan umat ini. Ya Allah, selamatkan umat ini minal afat, dari penyakit, wan nikmah pakai kof, dan sengsara. Jadi kita minta dijauhkan dari penyakit dan sengsara. Kalau pakai ain berarti minta dijauhkan dari nikmat. Kalau jauh nikmat berarti selama ini mintanya berarti kalau selama ini hidupnya kok susah aja, ya berarti udah pas dong doanya begitu. Padahal salawat badar kan hampir sering dibaca ya. Kadang di pembukaan pengajian dia dibaca, sambil nungguin jamaah datang dibaca. Ternyata doanya keliru bacanya. Ya Allah, jauhkan umat ini dari penyakit dan nikmat. Berarti pengen yang bener pakai nikmah. Lah, yang kalimat ini yang di sini ada nikmah, itu yang pertama tadi pakai ain. Kemudian nanti yang ketiga ada nikmah. Doa yang kita pelajari ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat, dari hilangnya kenikmatan. Kalau hilang kenikmatan berarti tinggal kesengsaraan. Berarti secara tidak langsung doa ini semoga kita ini dijauhkan dari sengsara, agar nikmat yang diberikan oleh Allah ini tetap menyertai kita. Lah caranya biar nikmat tetap menyertai kita, ayatnya kan ibu sudah pada hafal ya. La in syakartum la in syakartum, kalau kalian syukur, la azidannakum, maka sungguh nikmat itu akan aku tambahkan untuk kalian. Maka nikmat biar tambah kuat ada di dalam diri kita, maka syukurnya dikuatkan. Lah definisi syukur, artinya syukur itu apa? Terima kasih. Yang lain apa? Syukur ya apa syukur? Kadang ada syukur malah konotasinya nggak bagus loh. Ada orang naik motor kita bilangin nggak ini, kemudian jatuh, syukurin. Berarti terima kasih gitu ya. Lah iya kan syukur tapi konotasinya nggak bagus kalau gitu ya. Syukur berarti artinya apa? Terima pandum. Terima pandum. Apalagi syukur itu begini nih. Syukur itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi. Memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi. Kalau kita memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan sang pemberi, insya Allah kita akan ditambah lagi pemberiannya. Umpama, contoh, ada tetangga yang pulang umroh, lah kemudian kasih hadiah ke ibu, dikasih kerudungan. Ya kalau ibu-ibu biasanya kasih kerudungan ya. Itu maksud dari yang beri, yang ngasih,
itu kerudungan dipakai kalau ngaji, dipakai kalau pokoknya kegiatan-kegiatan lain lah. Lah suatu saat ibu yang ngasih kerudungan itu melihat ibu pakai kerudung yang dikasih, itu yang ngasih seneng apa seneng? Dalam hati alhamdulillah, padahal itu mah kerudung di sono cuman murahan, tapi kok pada mau make. Insya Allah suatu saat nanti saya beliin yang agak mahal, agak bagus, karena dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pembeli. Tapi ketika ibu dikasih kerudung, kemudian ibu yang lihat itu lewat depan rumah ibu, ibu lagi ngelap kaca pakai kerudung gitu. Kira-kira orang yang ngasih itu senep apa seneng? Kira-kira ibu, kalau ibu sebagai yang ngasih, dalam hati ngomong apa? Awas, sampai kiamat kurang 2 hari gak bakalan saya kasih lagi, gitu ya. Nah, itu pun nikmat yang diberi oleh Allah. Allah ngasih kita nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat Allah gak bakalan bisa ngitung. Lah nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita ini, pengennya Allah dipakai sesuai dengan perintah Allah. Nikmat lo dari ujung sini sampai ujung kaki kan luar biasa ya. Ini hidung kok ya lubangnya madep ke bawah. Ibu pernah bayangin gak tiba-tiba kok madep ke atas gitu? Wah, kalau habis mandi capek nguras. Yo. Lah iya, hidung kok ya dikasih begini. Coba kok hidung rata gitu. Buat naruh kacamata ya melorot ya. Lah iya kok ya ada beginiannya ini loh. Lah iya. Kuping kok ya taruh di kanan kiri. Lah iya, tiba-tiba kok taruh di sini. Lucu ya. Lah iya. Wong saya pernah nengokin temen stroke ringan gitu. Ini kan jarinya geraknya susah ya. Ternyata bisa begini tuh nikmat, harganya mahal. Ini loh. Iya ya. Ibu pernah lihat kan ya orang yang, mohon maaf ya, kalau yang sakit semoga pada sembuh. Umpama loh jarinya nggak bisa gerak, ternyata bisa gerak, itu nikmat luar biasa. Ibu pernah nggak, kalau orang Jawa itu namanya rep-repen? Tahu rep-repen nggak? Itu perasaan ngedepin mata aja berat ya. Begitu bisa kedep kayaknya alhamdulillah. Kalau orang Jakarta tahu rep-repen nggak? Oh sama, namanya rep-repen juga. Oh kirain orang Jawa juga yang namanya rep-repen. Oh Sunda ya sama. Lah itu kan nikmat luar biasa ya. Lah nikmat dari kesekian nikmat Allah ini, pengennya Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia dengan segala perangkatnya ini, manfaatkan untuk supaya ada nilai ibadahnya. Ibadah itu ya bukan hanya sholat, puasa, ngaji, baca Quran, enggak. Semua yang ada nilai manfaatnya buat diri sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, itu ada nilai ibadah. Lah kira-kira nih, ini yang paling tahu kita lah ya, badan kita sendiri lah ya. Ini mata, masih bisa lihat ya. Ya paling-paling ya jadi 4 kayak saya beginilah ya. Ini kira-kira mata, nih mata dalam 24 jam kepotong tidur, kira-kira ini melek lebih banyak lihat ke arah pahala atau ke arah dosa? Yo HP belum tentu dosa kok ya. Wong HP ini mempermudah untuk ke surga, tapi juga sebaliknya mempermudah untuk neraka. Wong semenjak ada laptop, ada HP, asal kitabnya saya ketemu cari di HP, biasanya kalau ngajar jarang bawa kitab, enak bawa HP, enak bawa begini yuk. Kalau kitab kan itu aja, kalau HP ini kan bisa pindah-pindah. Satu HP diisi 200 kitab bisa.
Nah kira-kira nih mata dalam 24 jam kepotong tidur lebih banyak nabung pahala apa nabung dosa? Pesimis amat sih. Lah giliran ntar nabung pahala jawabnya sombong amat. Lah iyalah terus gimana? Ya wis lah, yang nyatet itu Raqib Atid, tapi kan kita yang praktekin. Ini loh sama-sama ada hawa yang keluar. Kira-kira yang keluar ini lebih ringan ngomongin orang apa zikir wirid? Zikir wirid itu seperempat jam perasaannya lama banget. Tapi kalau ngegosip mulai dari jam 8 pagi, mulai dari tukang sayur lewat sampai jam berapa biasanya? Ya Allah, 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Itu yang dibahas apa aja itu? Ya Allah. Dulu di depan rumah saya itu ada pohon mangga sama belimbing. Bawahnya saya bikin bambu. Bambu. Saya bongkar. Wong pernah jadi masalah gara-gara di situ. Lah iya, awalnya itu paling biasanya istri jagain nungguin tukang sayur lewat kan. Belanja sendirian. Ntar tangga depan rumah keluar. Awalnya ngomongnya baik-baik. Masak apa Bu? Bapaknya mah gampang, asal ada sayur, ada ikan apa aja, ada sambel, durian. Enak ya, punya suami kayak gitulah suami saya. Udah mulai itu kalau gitu tuh. Loh, saya duduk di teras kedengeran. Lah saya kan duduk di teras. Dan teras antara pagar kan dekat. Saya duduk di teras ada sambil baca-baca buku kan di situ kan kuping kedengeran. Pernah jadi masalah gara-gara awalnya berasal dari bangku itu. Ya karena kehujanan kepanasan begitu rusak, kata istri, Mas, mau dibetulin lagi? Enggak. Jadi penyakit. Lah iya, itu istrinya Ustadz itu. Yang istrinya RT. Ya Allah, ini nikmat loh. Bisa ngomong ini nikmat. Lah tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba nggak bisa ngomong aja. Lah makanya biar nikmat ini tetap kuat, sehat ada di badan kita, nikmat ini dipakai untuk apa yang diperintah oleh Allah. Saya pernah ngisi acara di daerah Kuningan. Itu ketemu ibu udah sepuh banget. Saya tanya, cucunya udah 60 sekian. Cucu sama anaknya cucu itu loh. Anaknya 12. Masih ada semua. Kemudian dari anak 12 itu punya anak, punya cucu, punya kan banyak. Usia saya tanya, beliau nggak inget. Tapi anak pertama aja usianya udah 60-an. Berarti dia usianya udah 90-an ya. Itu saya lihat baca koran, nggak pakai kacamata. Padahal saya yang baru umur 40 sekian udah pakai ini. Terus saya tanya, Bu, kok ibu nggak pakai kacamata itu? Apa masih kelihatan? Alhamdulillah, Jam, manggil saya Jam. Alhamdulillah masih bisa melihat. Saya tanya, resepnya apa Bu? Saya dalam sehari paling tidak 1 jus paling sedikit. Ya Allah. Lah kita 1 jus kadang berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Ya Allah. Dan saya ketemu orang yang model begitu udah baru Jumat, bukan Jumat ini, Jumat kemarin. Kebetulan habis khotbah Jumat kan hujan gede. Lah ada bapak-bapak udah sepuh, habis Jumat saya lihat dia ngambil Quran ngaji tanpa pakai kacamata. Saya tanya, Pak, usia sekarang udah berapa? Wah, saya mah pokoknya udah 80-an. Wong saya tahun 2005 itu udah pensiun. 2005 pensiun, saya 2005 baru nikah. Lah itu
baca Quran, Qurannya nggak gede. Nah, kayak Quran yang itu loh, kecil, nggak pakai kacamata. Ya Allah, saya pakai. Saya tanya, jawabannya sama. Saya minimal sehari Pak itu baca Quran 1 juz. Setiap selesai sholat saya usahakan paling nggak 2 lembar. 1 juz kan isinya 10 lembar. Kalau selesai sholat 2 lembar sehari dapat. Ternyata mata bisa tetap sehat dengan membaca Nah kita kalau baca Quran angop mulu ya. Ya saya Bu, kalau ibu nggak tahu dah. Saya kalau baca Quran biasanya kalau nggak kemana-mana itu habis maghrib baru dapat seprapat juz yo. Ini tiba-tiba jadi burep. Ini loh. Saya buka pakai lap gini, begitu saya pakai tambah burep. Begitu shadaqallahul azim. Kan yang saya buka ganti yang ini kan? Loh, terang. Saya Bu, kalau ibu saya tidak tahu. Apa lebih parah? Ya Allah, yang pertama kita mohon pada Allah agar nikmat yang ada dalam diri kita ini gak segera hilang. Nikmat macam-macam, nikmat gak kehitung tadi ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan nikmat terbesar bagi kita orang yang beragama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Karena ibadah itu kalau udah gak terasa nikmat, udah gak betah, baru bentaran pengen udahan. Ngaji begini kalau udah gak terasa nikmat, pengennya ya pulang aja. Makanya sebisa mungkin kalau saya ngaji itu saya ajak bercanda itu biar agak pada betah. Coba kalau saya ngajinya nunduk serius, langsung ibu-ibu pada baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya. Nikmat terbesar bagi kita orang yang beragama adalah iman, Islam, dan nikmat ibadah. Jangan dibayangkan kalau ibadah itu cuma ngaji, baca Quran, sholat, puasa, enggak. Ibu ngerjain tugas rumah hari-hari itu yo. Lah ibu ngerjain tugas itu rasanya nikmat apa gredeg? Yo yang tahu ibu sendiri yo. Lah iyo. Yo yang tahu ibu gerendeng enggak gerendeng, nikmat enggak nikmat, suka enggak suka ya ibu sendiri yang rasain. Kalau ada kerasa nikmat, kerasa bahagia itu yo nikmat itu. Harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri, kalau tiba-tiba merasa gerendeng, capeknya tetap sama, tapi kalau ikhlas bahagia ada nilai pahalanya. Kalau nggak gerendeng nggak ada pahala. Milih mana? Ngaji kayak begini aslinya bahagia apa enggak sih? Tapi kalau melihat wajahnya pada senyum bahagia ya. Alhamdulillah. Umpama ntar bulan depan saya ngajar, saya ubah, pokoknya saya nunduk aja. Kira-kira ya tetap bahagia apa pada manyun? Wong saya itu di rumah lah yo, pengajian ibu-ibu itu. Kalau di rumah saya sendiri sih saya ngajar. Di masjid belakang rumah itu kan saya ngundang guru kayak ganti-ganti kayak di sini ya. Pernah saya ngundang itu orangnya saya tahu dia pinter, dokter pinter. Wong dulu temen ngajar di sekolah tinggi. Cuma memang beliau itu pembawaannya nggak bisa humor. Begitu selesai ngaji, istri saya tanya, terus jamaah yang lain, Bu, gimana tadi? Jangan diundang lagi Pak Ustadz. Bu, itu dokter, hafid Quran 30 juz. Saya juz 30 aja nggak hafal. Apaan? Makanya kadang patokannya ibu-ibu itu ditanya yang ceramah bagus enggak, itu ukurannya lucu ya. Ya. Giliran saya undang yang ustadz jadi-jadian. Ustadz jadi-jadian itu maksudnya enggak begitu bisa ngaji, tapi kalau ngelawak pinter. Pokoknya ya yang penting bisa mukadimah, bisa sepotong dua potong ayat, bisa buat modal. Saya undang kan.
Seneng. Loh, pernah saya ngadain maulid itu yang saya undang bukan penceramah, tapi tukang sulap, Pak Tarno. Loh, kalau nggak bertanya, tanya Ustaz Jamrodi, dia ikut hadir loh. Karena saya berulang kali ngundang penceramah, kata ibu-ibu, nggak bagus. Awas. Ntar saya undang bukan penceramah, tapi tukang. Waktu ngetren-ngetrennya Pak Tarno, lah kan tetangga dulu di situ. Asal Pak Tarno, saya undang acara maulid mau nggak mau, tapi nggak saya amplopin, nggak apa-apa. Ya wes. Wah, kata ibu-ibu, lo sampai duhur itu pengen lanjut. Ya Allah, ini yang dicari ilmu. Wes. Loh, Ustaz Jamroni loh. Ya hadir, dia ikut hadir. Oh, saya kesel gara-gara asal ngundang penceramah yang saya yakin orang alim, orang pinter, malah dibilangnya nggak bagus. Giliran ngundang tukang sulap. Ustaz jadi. Ya Allah. Kemudian yang kedua, wa tahawuli afiyatika. Dan bergesernya atau hilangnya afiat. Kan ada ada bahasa kita itu sehat, afiat ya. Sehat itu konotasinya untuk badan fisik ini. Itu memakai bahasa sehat. Kalau afiat itu ini sama ini. Afiat itu sehat yang bukan fisik, tapi non fisik, yaitu akal dan hati. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Ada yang afiat tapi yo tidak sehat. Pengennya kita sehat yo afiat. Orang yang di pinggir jalan yang pada telanjang itu sehat-sehat ya, tapi tidak afiat. Lah kira-kira kita kalau ada orang, kita punya anak perempuan, ada yang lamar 2, yang satu sehat tapi tidak afiat, yang satu afiat tapi tidak sehat, pilih mana? Gak ada yang dipilih ya. Ayo, yang satu sehat, badannya fisik kuat, tapi kalau ditanya suka nggak nyambung. Itu sehat tapi tidak afiat. Lah ada yang afiat, pinter, cerdas, tapi penyakitan. Kena angin dikit bengek. Pengennya ya sehat, afiat. Lah dalam doa ini, wa tahawuli afiyatika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari bergesernya afiat. Yang dulunya pikiran itu tenang, hati ayem, adem, tiba-tiba pikiran itu kok gelisah. Kalau ditanya susah mikirin apa sih? Enggak tahu. Tapi kalau ditanya susah. Asal ketemu orang itu wajahnya kayaknya itu kayak mulut balon yang habis ditiup. Mulut balon ini loh, kalau udah ditiup, diikat, itu kan kayak wajah orang yang manyun, cemberut, kan kayak itu ya. Kalau ketemu orang, kalau ditanya itu nggak pernah kelihatan bahagia. Kalau ditanya cap cep, gimana Bu? Bu, gimana kabarnya? Oh, itu hilang afiatnya ya. Sehat mungkin badannya, tapi ininya sama ininya udah bermasalah. Padahal biasanya penyakit fisik itu berawal dari itu. Ininya udah mulai geser. Kalau ditanya ya kadang nyambung, kadang enggak. Kayak sinyal tri kalau kena hujan. Karena saya pakai tri jadi tahu Bu. Asal hujan gede buat telepon tiba-tiba mati. Ya kalau simpati kan di mana-mana bagus ya. Ayo. Itu afiat. Jadi afiat itu konotasinya sehat tapi bukan badan. Lah kalau sehat itu sehat badan. Lah pengennya kita sehat afiat. Kemudian wa fujaati nikmatika.
Nah, kalau tadi nikmatika, sekarang nikmatika. Dan mohon berlindung kepada Allah dari datang dengan tiba-tiba segala mara bahaya. Fujaah itu tiba-tiba. Karena sesuatu kalau datangnya tiba-tiba itu rasanya jauh lebih berat daripada yang datangnya sedikit-sedikit. Orang kalau tiba-tiba itu lebih menyakitkan daripada awalnya sakit sedikit udah terbiasa. Kita punya keluarga tanpa sakit, tanpa apa mungkin, ya moga-moga gak terjadi lah ya. Tapi kan ya gak menutup kemungkinan bisa terjadi di mana saja untuk siapa saja. Pagi mungkin masih ngobrol, masih sarapan bareng. Dia pamit berangkat kerja. Begitu keluar naik motor ke situ, dicium sama. Kemudian kita dikabari. Itu kan dadaan banget ya. Barusan tadi sarapan bareng, ngobrol bareng, cerita bareng, tiba-tiba kita dikabari, ini ibunya ini ya, ini mohon maaf sekarang ada di ruang jenazah, tadi dicium sama, rasanya kan ini ya. Ya Allah, kalau yang nggak jantungan, kalau jantungan ya bisa nyusul sekalian ya. Makanya kita mohon pada Allah, kalau kita ditimpa mara bahaya, jangan, kalau orang Jawa itu sekonyong-konyong koder. Nggak tiba-tiba ya. Kalau ya musibah ya semua kita pasti ada lah ya. Nggak ada orang yang semuanya full aman, itu nggak ada. Pasti pernah ngalamin. Dan saya ya pernah ngalamin. Tahun 2008. Anak saya yang pertama meninggal tanpa sakit, umur 2 tahun. Lagi lucu-lucunya ya, badannya gemuk, seger, buger. Hari Sabtu apa Minggu itu ikut lomba balita sehat, menang. Hari Selasa meninggal. Bidan, kan yang ngurusin lomba kan bidan. Begitu dapat kabar, naik motor di tangannya begini. Itu bidannya, apalagi istri saya. Istri saya kelenger sadar lagi, termasuk saya itu di puncak kebingungannya itu ketika pas mau nyolatin jenazah. Itu ada bapak-bapak, orangnya masih ada sekarang. Saya tanya, Pak, sholat jenazah caranya gimana? Orang ini makin bingung yang saya tanya. Loh, Mas ini kan santri, ngantri tahun-tahunan, kok mosok sholat jenazah nggak bisa? Bukan nggak bisa, bingung. Lihat jenazah. Makanya benar dalam syariat Islam, jenazah itu segera dimakamkan. Saya ngalami sih. Begitu jenazah itu dimakamkan, pulang dari itu kesadaran pulih. Lah itu kan kejadian yang fujaah itu tiba-tiba. Lah kalau didahului sakit, sembuh sakit, kan begitu seandainya diambil kan udah, oh iya memang sakitnya sudah sekian lama. Bahkan pernah saya diminta ada orang itu mau saya iyain, takutnya gimana, datang ke rumah suami istri, Pak saya mohon doa. Pikir saya awalnya itu bapaknya sakit, pikir saya yang mohon doa, dibantu doa supaya sembuh. Oh malah enggak, sebaliknya, Pak ini bapak saya sakit udah sekian lama. Kan saat itu belum BPJS, kan belum kayak sekarang ya, biayanya udah habis sekian. Sekarang ini tinggal nunggu garis lurus saja. Mohon doanya, kalau memang diambil ya biar cepet, kalau sembuh ya biar sembuh. Wah ini didoain apa ya? Kalau didoain cepet itu termasuk ngebunuh kok enggak? Lah kalau sakitnya udah lama begitu, kalau seandainya diambil kan udah apa ya? Enggak kaget. Lah kalau wa fujaat ini kok matika, kita berlindung kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu jangan datangnya tiba-tiba, biar enggak kaget. Kalau kaget wah
Khawatirnya jantungan malah nyusul ya. Yes, tapi naudzubillah, moga-moga ya pada sehat afiat semuanya, jauh dari bala dan musibah. Tapi wong kita nggak tahu ya. Semua ada ketentuannya dan Allah yang menentukan. Kemudian yang terakhir wa jami'i sakhatika. Dan aku berlindung kepada Allah dari semua kemurkaanmu. Kita berlindung bermohon pada Allah agar kita dijauhkan dari kemurkaan Allah, marahnya Allah. Dan Allah marah itu ya kalau logika kita kalau punya anak asal kita suruh kok mama nyuruh mulu, kemudian giliran dia minta pengennya cepet, itu kira-kira kita sama anak yang model begitu kesel apa? Kesel. Itu sama kayak kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, zuhur jam 12. Ibu datangnya jam berapa? Woi, kok malah ketawa. Panggilan zuhur jam 12. Ibu datang jam masih bagus. Hayya 'ala shalah lagi jam 3. Ibu datangnya jam, giliran minta cepet pengennya. Ya Allah. Disuruh datangnya lama, giliran minta pengennya itu. Kita punya anak kayak gitu kan pengennya dijitak ya. Giliran minta aja, mak kuota habis mak, mak ini main lagi nanggung mak. Giliran sono ke warung beli micin, malah nyuruh. Enaknya kan lah iyalah kita nih hamba Allah, disuruh sama Allah, dipanggil, orang Bantenan, duhur, sholat, iya, tapi datangnya jam 1. Umpama ibu jadi bos, karyawannya banyak, ibu bikin peraturan karyawan harus masuk jam 8. Lah ada karyawan dipanggil jam 8, datangnya jam 9. Kira-kira sama aja karyawan model begini ini diapain? Lah kok kita tiap hari dipanggil jam 12, datangnya jam, ibarat karyawan undang-undangnya jam 8, masuknya jam, giliran minta gaji mintanya. Ini karyawan model begini enaknya diapain? Lah kalau ada karyawan jam 8 masuk tapi jam 8 kurang 10 dia udah datang, udah siap-siap. Lah ini karyawan bagus. Nah iya, walaupun yang lain itu gajinya agak seret, kalau dia kalau perlu ditambahin kan ya bonus. Lah sama kayak kita duhur jam 12. Dari jam 12 kurang udah siap-siap, udah mandi, udah pakai penal. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu ibarat jam kerja kloneng masuk. Begitu minta kan, ya Allah, oh iya ini dipanggil cepet. Gitu. Lah ini dipanggil jam 3, datangnya jam, giliran minta pengennya. Itu yang undang sakhotikanya, kemurkanya Allah kan yang model-model begini ya. Kalau kita enggak gitu kayaknya ya. Kayaknya sih enggak. Kalau melihat wajah-wajahnya solehah ya. Biar aminnya kenceng, wong aminnya sambil ketawa kok. Lah iya, takutnya ya. Lah kan logikanya begitu ya. Lah kalau ada bos yang karyawan undang-undang jam 8, kok dia jam 8 kurang udah siap-siap, kan bosnya seneng. Lah ini jam 8 peraturan masuk, jam 9 baru datang. Baru kerja bentaran pengennya ngasuh. Ibarat sholat pengennya bacanya kul mulu. Udah kul sholatnya paket kilat cepet.
Ya iya, ya apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau pengen dapat bonus kalau iya, kalau belum jam 5, jam kerjanya ya jangan keluar lah gitu ya. Kalau perlu lembur-lembur, alhamdulillah. Ibarat lemburan ya kok belia, ba'diyah, tahajud, duha itu lemburan. Lah ini lembur gak pernah. Datang telat, kerja baru bentaran pengen ngasuk, giliran gaji minta. Oh, pengennya di kita yang kadang modelnya begitu ya. Iya, makanya kalau minta kok lama dikasihnya, tinggal kita, oh saya kalau dipanggil datangnya telat mulu. Wong jam kerja masuk jam 12, jam 1 baru datang. Kadang jam 1 nanggung setengah 2, baru setengah 2 nanggung jam 2. Begitu jam 2 malah ada temen datang, ngobrol lagi jam akhirnya usolli fardhu dhuhri wal asri lapelan, repot. Nah, dalam doa yang singkat ini kita mohon pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sahatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu, dari bergesernya afiat-Mu, dari mendadaknya mara bahaya dari-Mu, dan dari semua kemurkaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Bisir